Pemirsa, banjir berarus deras yang melanda sejumlah desa dalam wilayah dua kecamatan ya, tepatnya di Kabupaten Brebes di Jawa Tengah ini mengakibatkan 2 orang warga meninggal dunia. Bahkan informasi terupdate ya, Ayah, ada 1 lagi korban meninggal dunia akibat kejadian ini. Di mana banjir pada sore kemarin ini dipicu hujan lebat yang menyebabkan meluapnya aliran Sungai Kali Erang dan Sungai Keruh di bagian selatan Kabupaten Brebes. 2 kecamatan yang terdampak banjir adalah Kecamatan Sirampok dan Kecamatan Bumi Ayu. Dan menurut data BPBD ini menyebut banjir melanda 2 desa di Kecamatan Sirampok dan 4 desa di Kecamatan Bumi Ayu. Akibat dari banjir ini sejumlah rumah rusak dan sejumlah kendaraan ini terjebak genangan air. Total juga ada 3 orang korban jiwa ya. 2 orang terbawa arus deras banjir dan 1 orang tersengat aliran listrik saat banjir terjadi. Wah, itu bukan deras lagi kalau kita lihat tadi arusnya. Betul. Ya dari banjir bandangnya memang luar biasa sehingga meluluhlantahkan banyak rumah bahkan juga jalan-jalan pentingnya. Kalau begitu kami coba ajak Anda langsung terhubung bersama dengan kontributor kami di lokasi. Sudah ada Tri Handoko di sana. Handoko, bagaimana kondisi pagi hari ini di sana? Apakah kemudian banjir sudah mulai surut? Selamat pagi pemirsa. Dapat kami kabarkan bahwa pada hari ini Senin pagi di wilayah bencana lokasi yang ada di Kecamatan Sirampok dan Kecamatan Bumi Ayu saat ini kondisinya sudah mulai kondusif. Warga masyarakat sudah melakukan bersih-bersih rumah, melakukan pembersihan jalan juga. Tahu gak? Saat ini bila kita ketahui bahwa bencana banjir bandang sendiri terjadi itu pada hari Sabtu yang lalu yang menerjang ratusan rumah warga di 11 kecamatan yang ada di Kecamatan 11 desa yang ada di Kecamatan Sirampok dan Kecamatan Bumayu. Banjir yang disertai dengan material lumpur itu terjadi akibat meluapnya Sungai Keruh dan Sungai Erang setelah terjadi hujan deras di wilayah Brebes bagian selatan. Untuk di Kecamatan Sirampok sendiri sedikitnya ada 5 desa yang terendam banjir, yaitu Desa Dawuan, Desa Igir Kelanceng, Desa Benda, Desa Pelompong, dan Desa Kaligiri. Sementara pemirsa, untuk di Kecamatan Bumayu banjir merendamkan 6 desa, yaitu dari mulai Desa Penggarutan, Desa Dukuturi, Desa Kali Erang, Desa Langkap, Adisana, dan Desa Kalinusu. BPBD Brebes sendiri mencatat ada 3 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang. 2 orang korban jiwa berasal dari Kecamatan Sirampok yang dimana keduanya itu terseret oleh arus derasnya banjir bandang dan 1 adalah warga Desa Kali Erang Kecamatan Bumayu yaitu Haikal usia 27 tahun yang tersengat aliran listrik saat akan ke rumah kakeknya. Pada saat itu dia ingin mengevakuasi kakeknya karena rumahnya terendam. Namun justru nyawanya tidak tertolong. Akibat banjir bandang sendiri juga sempat menutup akses jalan nasional ruas Tegal Purwokerto dikarenakan jalan utama di Bumi Ayu sempat terendam ya beberapa jam sebelum akhirnya pada Sabtu malam yang lalu sudah dibersihkan dan saat ini sudah mulai normal. Pasca terjadinya banjir surut hingga Minggu dan Senin ini baik tim BPBD, Damkar, Basarnas, TNI, Polri serta warga itu masih melakukan pembersihan agar kondisi wilayah itu seperti biasa, terutama yang mengotori adanya material lumpur di sekolah, di rumah maupun di jalanan. Saat ini pada hari Senin dan hari Selasa pihak Dinas Pendidikan telah meliburkan untuk sementara waktu terhadap 4 SD yang ada di Desa Kali Erang, yaitu SD Kali Erang 1 sampai 4 terdampak banjir. Meskipun sudah dilakukan pembersihan, namun kondisi yang belum nyaman ini akhirnya siswa untuk diliburkan dan belajar di rumah. Pemkab Brebes sendiri saat ini berharap kepada masyarakat di Kabupaten Brebes, khususnya di daerah-daerah bencana, untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim, hujan yang masih cukup deras terjadi mulai bulan November ini dan ke depan. Demikian, Philip dan Maria. Oke. Baik. Ya. Handoko, kami juga penasaran Handoko, kalau kita tadi melihat bagaimana derasnya aliran banjir bandang yang terjadi di sana. Apakah dari pemerintah sebelumnya sudah ada peringatan terkait akan adanya banjir bandang di sana, mengingat juga curah hujan cukup tinggi di sana? Sebenarnya pemerintah sendiri itu sudah memperingatkan, termasuk dari jajaran TNI, Polri maupun Pemda itu sudah melakukan beberapa
pencegahan termasuk gelar pasukan, mempersiapkan alat-alat untuk penanggulangan bencana, bagaimana. Tapi yang perlu diwaspadai adalah banyak masyarakat di wilayah Brebes Selatan, khususnya Kecamatan Bumiayu yang terdampak dan khususnya lagi adalah Kecamatan Sirapok di mana adanya alih fungsi lahan hutan. Dulunya adalah hutan lindung, tapi sekarang itu saat ini itu sudah berapa ribu hektar yang digunakan untuk lahan pertanian. Oke, dan saat ini kondisi para warga seperti apa? Kalau kita lihat kan memang dampaknya luar biasa, bahkan berlulantahkan rumah yang memang Betul, kondisinya seperti yang saat ini di layar kaca ya, tidak bisa ditinggali lagi, bahkan juga kemudian kondisi jalan yang tidak bisa digunakan untuk aktivitas lagi. Adakah kemudian lokasi-lokasi pengungsian atau seperti apa, Handoko? Untuk sementara saat ini sudah tidak ada yang mengungsi. Waktu hari pertama terjadinya banjir ada 2 kakak atau 6 jiwa yang mengungsi. Tapi karena kondisi rumahnya rusak ya, saat ini mereka sudah kembali ke rumah dan melakukan perbaikan-perbaikan juga. Baik, terima kasih Handoko untuk laporannya. Dan juga kita berharap semoga di sana juga mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan juga bantuan-bantuan juga bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih, Tri Handoko yang memang sekilas ya, Ayah mirip pemain bola. Ismet Sofyan tadi. Saya pikir wah laporan sepak bola begitu ya.